berjaga-jagalah dan berdoalah selalu, agar kalian layak berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena pengantin itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, "Pengantin datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami minyakmu sedikit, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian. Lebih baik kalian pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin, dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuan itu menjawab, "Sungguh, aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian. Karena itu berjaga-jagalah sebab kalian tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, manakah hari ini yang akan kita pilih? Yang akan saya dan Anda pilih menjadi orang bodoh atau menjadi orang bijaksana? Kita menginginkan pasti menjadi orang bijaksana, tetapi kadang kelemahan yang ada dalam diri kita menjadikan kita ini adalah orang-orang yang bodoh. Dalam Injil hari ini diungkapkan perbedaan 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis bodoh. Di manakah letaknya perbedaannya? Sebenarnya mereka sama-sama mempunyai bekal. Yang satu, yang bijaksana, bekalnya adalah minyak. Sedangkan yang sebagian lagi yang dikatakan bodoh, itu di pertengahan Injil tadi diungkapkan bahwa mereka lalu pergi membeli minyak. Itu berarti dia punya bekal juga, tetapi berupa uang yang tidak bisa dipakai untuk memperpanjang nyala minyak itu. Mungkin bisa juga kalau uangnya kertas lalu dibakar begitu ya, tetapi tentu bukan maksudnya. Itulah perbedaannya. Sebenarnya sama-sama punya bekal, bawa bekal, tetapi pada titik terakhir dari kehidupan mereka, itulah yang menentukan manakah yang bisa untuk memperpanjang atau menyongsong perjamuan nikah, perjamuan surgawi, kehidupan bersama dengan Allah itu, atau mana yang tidak. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam kehidupan kita ada perbedaan seperti itu. Semoga kita boleh membawa bekal yang tidak
membuat kita dikatakan sebagai bodoh, tetapi sebagai yang bijaksana, membawa bekal yang tepat di dalam kehidupan kita. Juga kalau pintu itu sudah hampir ditutup, bahkan akan ditutup, kita sudah tepat membawa bekal yang memungkinkan kita bisa masuk dalam perjamuan nikah surgawi itu atau dalam kehidupan bersama dengan Allah. Apa yang perlu dibawa dalam kehidupan kita? Sebagai orang Kristiani sebenarnya yang perlu dibawa dan pokok yang dibawa adalah hanya 3 saja, yaitu iman, harapan, dan kasih yang sejati. Itu diungkapkan dalam bacaan yang pertama, kamu semua sudah tahu tetapi baiklah kamu melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kita sudah punya iman, harapan, dan kasih, tetapi kadangkala dalam kehidupan kita tidak menggunakannya dengan semestinya, dengan sejatinya. Dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati, maka iman harus diwujudkan di dalam perbuatan-perbuatan kita. Kita juga sudah punya pengharapan, tetapi kadang harapan-harapan yang kita lakukan, yang kita hayati dalam hidup ini adalah harapan-harapan palsu, harapan kosong yang tidak membawa pada kehidupan yang bernada kasih, yang mewujudkan iman itu. Kita juga sudah diajari, selalu diperintahkan oleh Tuhan untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah kasih yang utama dan pertama. Tetapi kadangkala kasih masih terlalu egois di dalam diri kita, demi diri kita, demi harapan palsu saja, dan iman yang tanpa perbuatan kita lakukan. Satu contoh yang mungkin bisa memperjelas apa yang saya maksudkan, bahwa iman, harapan, dan kasih yang sejati itu saling terkait satu sama lain. Kemarin adalah hari yang ke-40, ada seorang yang menulis demikian di status FB-nya, melayani para isoman pada hari yang ke-40. Dan orang-orang yang tergabung di sana, orang-orang yang tergabung dalam PCC paroki adalah bermula dari iman bahwa kehidupan perlu diperjuangkan, bahwa kehidupan perlu dihayati, dimiliki juga oleh orang-orang yang sedang terpapar oleh sakit COVID-19. Berkumpul bersama untuk membicarakan itu dan memutuskan apa yang perlu diperbuat untuk mewujudkan iman itu di dalam kehidupan. Di sana sini ada ide-ide yang semuanya lalu dirangkum dalam sebuah keyakinan bahwa Allah menghendaki kesembuhan, bahwa Allah menghendaki kesejahteraan bagi setiap orang, dan hidup perlu dihayati dengan saling tolong-menolong, saling membantu satu sama lain supaya kesejahteraan itu makin nyata di dalam kehidupan. Bahwa orang-orang yang terpapar COVID-19 itu tetap mempunyai harapan, tetap bisa melaksanakan kasih satu sama lain dalam keterbatasan satu dengan yang lain. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita dengan sungguh-sungguh seperti diajak oleh Santo Paulus untuk menghayati iman, harapan, kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kesejatian dan kesungguhan akan penghayatan itu, kita boleh diperkenankan Tuhan untuk menjadi orang-orang yang bijak di dalam kehidupan kita.